adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami itu akan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seolah-olah dari pasangan yang bersangkutan. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa bansos itu adalah bersumber dari APBN, uang negara. Dan harusnya itu tidak diperbolehkan. Kalau mau fair, ya tiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu. Kalau mau fair ya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menjadi buntut panjang ketika ya bansos berstiker Prabowo Gibran. Ada foto Prabowo Gibran begitu kan. Ini menjadi trending hari ini. Sampai-sampai KPK mengatakan ya silahkan ya niru bansos juga yang kemudian ada gambar Prabowo Gibran. Kata KPK, ya silakan tiru calon yang lain. Ini gimana logikanya begitu kan? Ini kan aneh di situ begitu. Saya kira ada kesalahan fatal cara berpikir seorang KPK di situ. Masa harus capres-cawapres yang lain begitu harus niru begitu kan ya? Padahal kenyataannya kalau hal-hal seperti itu tidak boleh begitu. Dan bahkan ini dikomentari oleh pendukung-pendukung Prabowo, terutama di Habibur Rahman ya. Katanya akan melaporkan ini, melaporkan itu dan sebagainya. Itulah ya kalau doyan lapor, dikit-dikit senggol lapor begitu kan. Tapi menurut saya pribadi bukan seperti itu ya. Kita lihat saja seperti KPK menyarankan silakan ya capres yang lain untuk meniru begitu katanya begitu. Ini kan tidak dapat ditiru dengan hal-hal seperti itu. Justru ini mencidrai demokrasi kita begitu kan. Gimana letak logikanya seorang KPK di situ begitu. Seharusnya ini begitu kan ya. Seharusnya ini sudah sudah diperiksa sebenarnya begitu kan. Biar apa? Biar menjadi efek jerak kepada siapapun begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya itu aja kan gimana? Coba bayangkan ini beras bansos berstiker Prabowo Gibran, KPK sarankan paslon lain ya mengekor agar fair katanya begitu. Kalau semuanya dianggap fair, maka kemudian yang terjadi bagaimana dengan supremasi hukum? Bagaimana penegakan hukum di situ begitu kan? Jadi bukan ini masalah soal ikut-ikutan sana sini, tapi soal masalah hukum. Boleh enggak begitu kan ya? Kalau tidak boleh ngapain KPK melakukan hal seperti itu? Justru ini ditelusuri begitu kan ya? Ditelusuri ya. Mungkin satu sisi karena yang berhadapan dengan presiden langsung begitu kan ya, Bawaslu-nya melempem ya, KPK-nya melempem di situ begitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu harus ditindak begitu kan. Ini menjadi fair kepada kita begitu. Jadi kalau hanya itu aja kan gimana? Bayangkan ya seorang seorang KPK bisa masih nuansa seperti itu begitu kan kacau begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira KPK itu sebenarnya mengusut tuntas di situ begitu kan. Apakah bansos ini hanya digunakan alat kampanye politik sana sini atau apa begitu kan. Ini kan beredar kata pendukung Prabowo, si Habibur Rahman mengatakan bansos itu ditempel oleh rakyat sendiri katanya begitu kan ya. Jadi minyak goreng ini kan tidak tahu katanya siapa yang menempel, tiba-tiba rakyat sendiri yang menempel begitu. Logikanya gimana coba bayangkan ya. Jadi wajar sih logika-logika seperti itu walaupun klarifikasi sana sini, tapi rakyat Indonesia kan sudah paham. Rakyat Indonesia sudah cerdas begitu kan, apa yang ia lakukan begitu kan. Ini bansos kenapa tidak diberikan langsung oleh Kementerian Sosial begitu. Kenapa harus melewati seorang presiden? Kan itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Karena beredar katanya ya lewat seorang presiden. Ya, kita lihat saja bagaimana ya buntut panjang ini terkait dengan situasi politik yang tidak menentu hari ini begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra yang yang mengatakan seperti itu begitu kan. Dan bahkan ya satu sisi dengan adanya stiker seperti ini muncul spekulasi. Sangat luar biasa spekulasi ini. Anjir, kocak negara gue sekarang ada yang melakukan kesalahan bukannya diperiksa, tapi orang lain disuruh mengikuti biar fair. Nah, itu kan, ini gimana logikanya di situ begitu kan? Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang aneh ya cara berpikir kita begitu sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan? Dengan kelakuan-kelakuan yang salah malah disuruh ngikutin, disuruh ngekor di situ begitu kan? Ini jelas-jelas salah begitu.
Ada yang mengatakan KPK kena virus ya. Jadi kalau ada yang ngutil, maka orang lain boleh nyopet ya, boleh nyolong dan seterusnya. Begitulah ya kerangka berpikirnya. Mimpi-mimpi Indonesia Emas 2045 biasa-biasa jadi ya loyang malah begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Bayangkan banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Artinya apa? Artinya ini diibaratkan KPK agak melemah hari ini begitu kan ya. Sangat agak melemah ya, bisa diintervensi sana sini dan sebagainya. Sayang seribu sayang, saya menganggap bahwa KPK ini justru ya kalau ada yang salah ditelusuri di situ begitu kan. Jangan kemudian ya dikit-dikit lalu kemudian seolah-olah bagi mereka seolah-olah santai-santai aja, tidak ada beban hukum dan sebagainya. Seharusnya ini menjadi beban hukum yang sangat luar biasa begitu kan. Ini menjadi catatan penting bagi Bawaslu ya, bagi KPU ya, bagi KPK harus menelusuri seperti itu begitu kan. Ini kacau begitu. Negara kita sudah tidak baik-baik aja hari ini begitu kan. Masih banyak yang simpang siur hal-hal seperti itu. Saya kira udahlah, jangan drama-drama seperti itu. Kalau tidak ingin bertindak ya biarkan aja begitu kan ya. Kalau sudah takut di situ begitu. Ini ya beras bansos berstiker Prabowo Gibran ya, KPK sarankan paslon lain mengekor agar fair. Inilah dikutip dari inilah.com. Bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata turut menyoroti beredarnya beras bantuan sosial atau bansos bulog yang ditempeli stiker paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurut dia, seharusnya dia adil ya, gambar paslon ya nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud juga turut ditempeli ya karung beras tersebut. Kalau mau fair ya juga ya tiga-tiganya ya pasangan itu harus ada dalam ya karung bansos beras itu. Kalau fair ya ujar Alex Marwata di situ. Itu bukan seperti itu begitu kan. Itu cara-cara solusi yang diberikan KPK, wah kacau begitu kan. Kacau ini, kacau ya. Saya kira KPK itu berpikir secara rasionalitas begitu kan. Tapi berpikir bagaimana ya memperbolehkan atau memberikan sifatnya lampu hijau di situ begitu kan. Kalau justru seperti ini harus ditindak begitu kan ya. Selidiki mereka bansosnya dari mana, anggarannya dari mana, siapa yang memainkan itu begitu kan. Itu seharusnya diperiksa begitu. Tapi kalau seperti ini terus, wah kacau begitu ya. Saya kira sampai kapanpun ya Indonesia tidak akan pernah maju kalau toh pada akhirnya itu aja begitu. Bahkan yang menurut Alex ya cara tersebut ampuh memperkenalkan para calon pemimpin negara yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024 ini kepada masyarakat yang akan memilih 14 Februari nanti. Di sisi lain, Alex menilai bahwa ada unsur politik kepentingan dalam bansos beras bulog yang bergambar paslon berbusana kemeja biru muda tersebut. Ia mengingatkan konflik kepentingan merupakan pintu masuk awal terjadinya korupsi. Ia pun meminta Bawaslu untuk menelusuri kasus dugaan pelanggaran tersebut ya sembari mengajak masyarakat untuk mengawasi ya jalannya pesta demokrasi. Kami berharap praktek-praktek seperti ini juga bisa dihindari dan kami berharap Bawaslu selalu pengawas pemilu juga bisa melakukan koreksi dalam praktek-praktek seperti ini. Ya, Bawaslu-nya itu aja kok begitu kan? Jadi Bawaslu-nya itu aja, apa yang mau diperebutkan, apa yang mau salurkan di situ begitu. Toh pada hakikatnya itu aja begitu. Artinya ya menurut saya pribadi apa yang kemudian dilakukan oleh Alex ini begitu kan agak kacau cara berpikir mereka begitu kan. Saya tidak setuju sekali ketika ya paslon lain harus menjadi ekor begitu kan, harus menjadi tiru juga begitu kan. Itu saya tidak setuju sekali dengan itu begitu. Tapi saya rasa inilah politik kita begitu, seolah-olah semuanya dipreteli begitu kan. Ada apa begitu? Itu yang mesti dipertanyakan begitu kan ya, karena pada kenyataannya hal-hal seperti itu tidak boleh begitu, apalagi ini dana bansos ya. Dana rakyat di situ. Kalau uangnya presiden, uangnya Prabowo ya silahkan begitu kan ya. Tidak menjadi masalah di situ begitu sebagai penarik saja. Tapi kalau uang negara ini beras bulog ya yang jelas-jelas dari anggaran negara, dari milik rakyat Indonesia, ya ngapain? Ya dilakukan dengan cara-cara politik seperti itu begitu kan. Itu sangat berpolitis begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.